digitalku kumaha Bangco. Jadi gimana, masih pengen balikan sama mantan gak? Sampah kok mau dipungut, cuaks. By the way, mantan itu kan masa lalu ya. Ngomong-ngomong tentang masa lalu, kalian punya gak masa lalu yang berkesan? Entah itu punya kesan yang buruk atau kesan yang menyenangkan? Pastinya punya dong. Aduh, kalau kayak gitu sama nih kayak pemeran di film Stormboy rilisan tahun 2019. Stormboy merupakan sebuah film drama adventure yang disutradarai oleh Sean Sid yang dibuat berdasarkan novel karya Colin Thiel dengan judul yang sama. Stormboy berkisah tentang Michael Kingley, bocah laki-laki yang tinggal di garis pantai terisolasi yang bersahabat dengan seekor burung pelikan. Terus, apa sih yang berkesan dari masa lalunya ini? Jawabannya, kalian harus nonton video ini sampai akhir dan langsung aja kita masuk ke alur filmnya. Let's go! Film dimulai oleh Mr. Michael Kingley dan anaknya Mr. Downer. Mereka menghadiri sebuah rapat pemungutan suara mengenai penyerahan lahan basah yang belum terjamah untuk dijadikan tambang. Sudah sangat jelas bahwa rapat ini ditentang banyak orang karena dianggap akan merusak alam. Begitu juga dengan Maddie, anak dari Mr. Downer sendiri. Mengetahui kabar rapat itu, dia langsung menelpon sang kakek dan meminta tolong untuk menghentikan semuanya. Tapi karena rapat sudah dimulai, kakek pun tidak bisa berbuat apa-apa sampai membuat Maddie sangat kecewa. If I was 18, if I was on the board, I'd stop him. Singkat cerita, rapat pemungutan itu pun dimulai. Tapi baru saja Mr. Michael duduk di kursinya, terjangan badai tiba-tiba datang hingga memecahkan jendela kaca ruangan rapat. Anehnya ketika semua orang beranjak pergi, Mr. Michael justru berjalan mendekati kaca dan tersenyum saat melihat ada burung pelikan sedang bertengger di tiang lampu. Usai kejadian itu, Mr. Michael pulang ke rumah dan mencoba menenangkan amarah Maddie yang masih membara. Di sana dia berkata, karena sekarang kepemilikan perusahaan sudah diserahkan kepada anaknya, Michael tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi, yang bisa dia lakukan yaitu menyuruh Maddie untuk bersabar. Karena saat Maddie dewasa nanti, Maddie dapat menduduki posisi sebagai dewan dan bisa menentang keputusan-keputusan yang dibuat oleh ayahnya. Dengan amarah yang masih membara, Maddie menolak. Menurutnya itu terlalu lama dan lahan basah itu akan tetap dijadikan tambang yang ujung-ujungnya akan merusak tanah dan jalur air di setengah wilayah Australia Barat. Di sini Maddie benar-benar kecewa dengan kakeknya. Dia bahkan membuat kakeknya ini semakin merasa bersalah saat Maddie berkata, jika ibu masih hidup dia pasti akan kecewa juga karena kakek membiarkan ayah merusak alam demi keuntungan. Not today. Mom would have been disgusted with you. Mendengar itu, Mr. Michael pun menyerah dan keluar dari kamar Maddie. Ternyata Mr. Michael ini teringat akan masa lalunya, di mana dia ditinggal mati oleh ibunya saat masih kecil dan tidak begitu dekat dengan sang ayah sama seperti Maddie sekarang. Ketika Mr. Michael sedang mengingat-ingat masa lalunya itu, tiba-tiba Maddie datang untuk meminta maaf karena tadi dia sudah membentak kakeknya. Lalu karena mereka sama-sama belum mengantuk, Mr. Michael pun menceritakan masa lalunya itu. Masa lalu di mana dirinya tumbuh bersama sang ayah di pantai 90 Mile, Australia Selatan. Jadi, tempat tinggalnya dulu itu jauh dari kota, Dan ternyata ayahnya Mr. Michael sengaja melakukan itu karena tidak ingin bersosialisasi dengan orang-orang. Keseharian mereka hanya dihabiskan di laut. Pagi hari Michael pergi melihat burung, lalu lanjut membantu ayah mencari ikan, dan di malam harinya Michael melakukan homeschooling dengan sang ayah. Hari-harinya tampak membosankan, tapi pada suatu hari saat Michael sedang berjalan sendirian dan bertemu dengan seorang pria dari suku aborigin setempat, kehidupannya pun mulai berubah. Pria berkulit hitam itu bernama Bill. Bill bilang dia dan sukunya sudah lama tinggal di tempat itu dan baru kali ini dirinya melihat orang kulit putih. Maka dari itu, Bill sangat antusias dan ingin berteman dengan Michael. Belum lama mereka berkenalan, tiba-tiba terdengar suara tembakan. Ketika diperiksa, ternyata ini adalah ulah dari para pemburu yang menembaki burung-burung pelikan. Menurut kepercayaan Bill, jika ada burung pelikan yang terbunuh, maka sebentar lagi akan ada badai.
Tapi di sini Michael tidak memperdulikan hal itu karena bayi-bayi burung tersebut telah menarik perhatiannya. Di sini Michael yakin kalau induk dari bayi-bayi pelikan ini pasti sudah mati tertembak. Jadi karena dirinya tidak tega meninggalkan mereka begitu saja hingga mati, Michael pun langsung melepas jaketnya dan segera membawa bayi-bayi pelikan itu pulang ke rumahnya. Sebenarnya Michael bingung nih harus melakukan apa. Apalagi di tempat tinggalnya tidak ada dokter hewan ataupun buku pengetahuan bagaimana cara merawat burung. Tapi karena tekadnya begitu kuat, Michael berusaha memberikan yang terbaik. Dari membuat sarang dengan barang seadanya dan juga menggunakan mesin kapal untuk menghancurkan ikan yang nanti akan menjadi makanan bayi-bayi pelikan itu. Di saat Michael sedang memberi makan bayi-bayi pelikan itu, Bill main hujan-hujanan untuk membersihkan tubuhnya yang kotor. Tidak lama kemudian, ayah pun akhirnya pulang. Dengan sangat antusias, Michael menjelaskan kepada ayahnya itu bahwa dirinya baru saja membawa pulang bayi-bayi pelikan. Selain itu, dia juga bilang bahwa dirinya baru saja mendapatkan teman baru. Orang itu tak lain adalah Bill. Dia menolak masuk karena merasa tidak sopan jika bertamu tanpa persetujuan dari ayah. Setelah memperkenalkan Bill kepada ayah, Michael lanjut meminta persetujuannya tentang keinginan untuk merawat burung-burung pelikan ini. Awalnya ayah ragu sih dan dia berpikir mungkin burung-burung itu tidak akan bisa bertahan dalam satu malam. Tapi karena anaknya tampak bersemangat, ayah pun memberikan izinnya lalu keluar untuk menyapa Bill. Right. And I come back in the morning. Singkat cerita, pagi pun tiba. Karena khawatir dengan keadaan bayi-bayi pelikan itu, Bill kembali ke rumah Michael untuk memeriksanya. Dan ternyata Michael berhasil merawat burung-burung itu dengan baik. Dia meletakkannya di atas kasur agar bayi-bayi pelikan itu tetap merasa hangat. Atas ketelatenan Michael, ayah pun akhirnya mau ikut membantu. Dia mengajari Michael bagaimana caranya membuat makanan untuk burung pelikan. Dia membuatnya agar jauh lebih praktis karena Michael harus memberi makan mereka sebanyak 8 kali dalam sehari. Keesokan harinya, Michael memberikan nama untuk burung-burung itu. Mereka diberi nama Ponder, Proud, dan yang paling dekat dengannya yaitu Percival, pelikan yang paling kecil dan lemah, tapi Michael sangat bangga dengannya karena berhasil bertahan hidup sampai sekarang. Waktu pun terus berjalan sampai tidak terasa burung-burung itu kini sudah tumbuh besar. Porsi makan mereka juga semakin banyak dan hal itu membuat ayah sangat kewalahan. Bagaimana tidak, burung-burung pelikan itu bisa memakan 10 pon ikan dalam sehari, porsi yang biasa ayah dan Michael makan selama seminggu. Lalu karena ayah merasa sudah tidak sanggup lagi memberi mereka makan, ayah berusaha memberikan pengertian kepada Michael bahwa mereka harus melepaskan Proud, Ponder, dan Percival ke alam bebas. Selain karena ayah yang sudah tidak sanggup merawat mereka lagi, hewan liar memang seharusnya hidup di alam bebas, tempat yang memang sudah menjadi habitat mereka. Sebenarnya Michael sedih karena harus berpisah dengan burung-burung itu. Tapi karena apa yang dikatakan oleh ayahnya adalah benar, dia pun siap untuk melepaskan 3 pelikan itu ke alam bebas setelah dirinya mengajari mereka caranya terbang dan bertahan hidup di alam liar. Go back where? Where they belong. Esok paginya, Michael langsung mengajari burung-burung itu caranya menangkap ikan. Walaupun terasa begitu sulit, tapi ternyata Michael berhasil membuat mereka paham caranya menangkap ikan di air. Selanjutnya dengan bantuan dari Bill, Michael berusaha mengajari burung-burung itu terbang. Tapi sayangnya hanya Proud dan Ponder lah yang berhasil terbang. Sedangkan Percival hanya diam saja seakan-akan dia ini tahu kalau dirinya bisa terbang itu artinya dia akan berpisah dengan Michael. Namun setelah Michael membujuk Percival dengan kekuatan kontak batin mereka berdua, Percival pun akhirnya mau terbang dan siap dilepas ke alam bebas. Yes! Setelah ayah tahu semua burung sudah bisa terbang dan mencari makan sendiri, ayah langsung menyuruh Michael mengangkut mereka ke perahu. Selama perjalanan menuju kumpulan burung pelikan, Michael tidak pernah melepas Percival dari pelukannya. Dia benar-benar tidak mau berpisah dengan burung kesayangannya itu. Tapi karena keputusan ini demi kebaikan mereka bersama, dengan berat hati Michael pun membiarkan Percival bergabung dengan yang lain.
Sebelum Mr. Michael kembali melanjutkan ceritanya, dia izin untuk menelpon temannya yaitu Carl yang kini sedang zumba bareng janda-janda komplek. Di sini Mr. Michael meminta Carl untuk membawa salinan file yang dulu dia buat. Entah apa isi file itu, tapi Mr. Michael berkata bahwa file tersebut sangatlah penting dan dia sangat membutuhkannya. Usai perpisahan itu, Michael kembali menjadi anak yang pemurung. Dia banyak menghabiskan waktunya untuk tidur sampai akhirnya dia pergi keluar untuk mencari Percival. Sayangnya usaha Michael tidak membuahkan hasil dan justru dia hanya mendengar suara senapan para pemburu. Hal itu kemudian Michael ceritakan kepada ayah dan Bill. Nah di sini ayah pun merasa bersalah nih, sehingga mengingatkan ayah kepada mendiang istri dan putri sulungnya, yang artinya memang sangat berat jika kehilangan sosok yang sangat mereka cintai, sama seperti Michael yang merasa kehilangan dengan burung-burung pelikannya itu. Usai obrolan ayah dan Bill malam itu, esok paginya ayah dikejutkan oleh Michael yang berteriak karena melihat Percival pulang. Dad! 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 He came back! Dan karena sudah jelas Michael dan Percival tidak ingin berpisah, ayah pun mengizinkan Michael untuk merawat Percival kembali. Sekembalinya Percival ke rumah, Michael pun kembali tersenyum. Kini mereka benar-benar tidak terpisahkan. Setiap saat mereka bermain bersama dan membuat kenangan yang indah. Beberapa hari kemudian, Michael mendengar kabar bahwa tempat tinggal dirinya dan para burung pelikan akan dijadikan cagar alam. Dan para pemburu sedang berusaha untuk mengumpulkan suara orang-orang agar menolak rencana tersebut. Demi apa? Demi keuntungan para pemburu itu sendiri tentunya. Walah, sing dipikir mong duit tok, cok. Setelah kabar itu tersebar, perburuan ilegal pun semakin merajalela. Sebenarnya para pemburu itu hanya mengincar para bebek, tapi karena di tempat mereka berburu ada begitu banyak burung pelikan itu pun banyak yang menjadi korban. Melihat itu, Percival dan Michael pun berusaha menghentikan para pemburu. Di sini hampir saja Percival akan ditembak, tapi untunglah Bill datang untuk menolong mereka dan mengusir para pemburu tersebut. Melihat banyak sekali pelikan yang mati, Michael pun tiba-tiba teringat dengan perkataan Bill bahwa jika ada burung pelikan yang mati, maka akan datang badai yang sangat besar. Dan karena waktu itu ayahnya sedang memancing ikan di lautan, Michael pun panik karena takut ayahnya terjebak di dalam badai tersebut. Sialnya, ketakutan Michael benar-benar terjadi. Saat badai mulai datang, kapal milik ayah tiba-tiba mati. Bukan hanya itu, gara-gara ombak yang besar, kapal ayah pun terguling dan ayah tidak bisa berbuat apapun karena ombak yang terus bergulung-gulung. Tidak mau tinggal diam, Michael segera mengaitkan tali ke topi milik ayahnya. Dia lalu menyuruh Percival untuk mengantarkan topi itu kepada ayah agar dia bisa menariknya kembali ke tepi pantai. Aksi penyelamatan itu benar-benar menegangkan. Bill dan Michael harus berusaha keras menarik tali itu dan melawan besarnya ombak lautan. Tapi karena Michael bukan orang yang gampang menyerah, dia pun terus menarik talinya hingga sang ayah berhasil diselamatkan. Usai aksi penyelamatan itu, semuanya mulai berubah, Cok. Walaupun terdengar mustahil sih, tapi berita tentang burung pelikan yang menyelamatkan nyawa manusia berhasil tersebar luas. Orang-orang pun langsung mengelulukan Percival sebagai pahlawan, tapi tidak dengan para pemburu karena mereka merasa burung pelikan itu adalah sebuah ancaman bagi mereka. Ketika para warga sedang berfoto dengan Michael dan Percival, seseorang memberikan dana yang warga kota kumpulkan untuk biaya sekolah Michael di boarding school terbaik di Australia. Tentu saja ayah sangat terharu dengan kebaikan orang-orang itu. Awalnya ayah sempat menolak karena berpikir Michael pasti tidak mau menerimanya. Tapi karena orang-orang berkata pendidikan itu sangat penting, akhirnya ayah pun menerima bantuan tersebut. He needs a proper education. Kembali ke masa sekarang, ketika cerita hampir habis, tiba-tiba Mr. Downer alias ayahnya Maddie menelpon dan menyuruh Mr. Michael untuk segera datang ke perusahaan. Tapi tidak pernah Maddie sangka-sangka bahwa kakeknya ini menolak datang. Dia memilih untuk pergi bersama cucunya dan akan memberikan suaranya lewat telepon saja. Listen, just call me when everyone's ready. Put me on speaker and I'll vote over the phone.
Setelahnya Mr. Michael mengajak Maddie pergi menggunakan helikopternya menuju tempat tinggalnya dulu. Tapi belum lama mereka menginjakan kaki di tempat itu, Mr. Downer menelpon dan menagih janji Mr. Michael karena tanpa persetujuannya proyek ini tidak boleh berjalan. Dan disaksikan oleh banyak orang, ternyata Mr. Michael memutuskan untuk menolak rencana penyerahan lahan basah itu. Menurut Mr. Michael hal itu adalah salah. Karena selain kita akan merusak lingkungan, hubungan antara Downer dan Maddie juga akan rusak jika proyek ini tetap dilanjutkan. Ciao, Michael. Setelah menutup teleponnya, Mr. Michael menyuruh Maddie untuk berdamai dengan sang ayah. Dia itu bukan orang jahat, tapi hanyalah seorang pebisnis yang selalu ingin mendapatkan cuan. Maka dari itu, Maddie harus bisa akrab dengan ayahnya itu, atau dia akan bernasib sama seperti kakeknya dulu. Jadi, setelah ayah mendapatkan bantuan dana tersebut, dia berusaha membujuk Michael untuk bersekolah. Tapi sayangnya Michael menolak dengan alasan dia tidak mau berpisah dengan sang ayah. Apalagi belajar di rumah sudah lebih dari cukup. Dari penolakan itu, ayah dan Michael pun bertengkar. Lalu Michael memilih pergi untuk menenangkan diri. Tapi tidak lama kemudian terdengar suara senapan para pemburu yang membuat Percival terbang karena ingin menghentikan mereka. Michael yang khawatir pun langsung menyusul Percival dan menyuruhnya menjauh dari para pemburu itu. Tapi karena Percival sangat marah dengan para pemburu tersebut, dia pun terus mendekat. Hingga tiba-tiba melihat Percival sekarat, Michael sangat murka kepada para pemburu itu. Tapi mereka malah membantah dan berkata mereka itu terpaksa membunuh burung tersebut karena burung itu berusaha menyerangnya. Di sini Michael pun tidak bisa berbuat apa-apa. Dia justru melimpahkan kemarahannya kepada sang ayah lalu membawa Percival pulang ke rumah. Di rumah, Michael berusaha menyelamatkan nyawa Percival. Tapi sayangnya Percival tidak bisa bertahan dan akhirnya meninggal dunia. Usai kematian Percival, dengan penuh kesadaran, Michael setuju untuk bersekolah di kota. Tapi sejak saat itu, Michael sangat membenci ayahnya sampai tidak pernah kembali ke rumah hingga ayahnya tiada. Dan hal tersebut sangat membuatnya menyesal sampai sekarang. Itulah kenapa kakek menyuruh cucunya untuk berdamai dengan ayahnya, karena dia tidak mau Maddie merasakan penyesalan yang sama dengan dirinya. Namun, kematian Percival tidak sia-sia, Cuk. Karena pemerintah berhasil mengetahui kenakalan para pemburu itu, mereka pun akhirnya sepakat menjadikan wilayah tersebut menjadi cagar alam. Bahkan wilayahnya dilipat gandakan menjadi 20.000 hektar dan menjadi cagar alam terbesar di belahan bumi selatan. Lalu film pun berakhir.